Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya adalah materi tentang statistik ya. Statistik atau penyajian data. Nah, ternyata untuk belajar di rumah ini penyajian data ini menjadi materi anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP ya. Jadi semuanya belajar tentang penyajian data ini. Nah, yang akan Ibu bahas berarti ini akan menjadi bagian atau akan menjadi materi keseluruhan anak-anak kelas 7, 8, 9, bahkan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi kalian boleh untuk memperhatikan video ini untuk selain kelas 8 ya. Jadi ini bukan hanya untuk kelas 8 aja, tapi Ibu ambil dari buku kelas 8 halaman 133 di buku PR kalian ya. Nah, kalian buka halaman 133. Di sini ada, Ibu mau langsung Ibu akan nerangin apa aja sih bagian yang ada di dalam statistika, penyajian data sama pengolahan data ya. Pengolahan dan penyajian data. Nah, apa saja? Di sini ada yang namanya rata-rata hitung atau mean ya, ada rata-rata hitung atau mean. Nah, mean ini merupakan pembagian dari jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Misalnya nih ya, Ibu ambil dari rata-rata ulangan harian ke-1 nih. Ulangan harian ke-1 di sini ada 5 murid, 1 2 3 4 5. Ada 5 murid. Ada 5 murid dengan nama Agus, Budi, Cika, Dewi, dan Eko. Nah, ulangan hariannya itu masing-masing untuk yang pertama nih, Ibu fokus di yang pertama. Ulangan harian yang pertama itu 80 untuk Agus, 70 untuk Budi, Cika 68, Dewi 68, dan Eko Nugroho 70. Nah, kemudian di sini didapatkan hasil rata-ratanya adalah 71,2. Dari mana rata-rata ini diperoleh? Baik, Ibu akan menerangkan ini. Jadi Ibu akan ambil datanya dari sini. Ibu akan menerangkan tentang rata-rata, tentang modus, dan tentang median. Ya, untuk ulasan kali ini itu adalah bahasan yang akan Ibu bahas. Mean, median, dan modus. Nah ya, sekarang Ibu akan bahas, kita mulai dari rata-rata. Rata-rata itu adalah yang dimaksud dengan rata-rata adalah caranya untuk mendapatkan rata-rata adalah menjumlahkan, membagi jumlah seluruh nilai data. Nah ini, membagi seluruh nilai data dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini semua dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu. Rata-rata. Jadi ini materi yang pertama, Ibu akan jelaskan. Materi yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata hitung atau kita sebut sebagai mean ya. Nah, rata-rata hitung dalam matematika dinyatakan dalam simbol ini X ya, dinyatakan dalam simbol X ya, yaitu penjumlahan dari jumlah seluruh, ini jumlah ya, artinya sigma ini jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Misalnya di sini kalau kita lihat di sini ada 5 data ya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Di sini berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah bla 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 sampai Xn dibagi dengan N. N ini berarti adalah banyaknya data gitu ya. Nah, untuk itu Ibu akan masuk, kita akan mulai ngerjain berdasarkan dari contoh data yang ada di sini ya. Kita akan mulai bahas ini ya. Baik, Ibu akan bahas ini. Nah, kalian perhatikan ini ada
yang namanya tadi tuh ya, ada yang namanya Agus. Kita masukin ya, ini untuk rata-rata ulangan harian 1, karena di sini ibu yang bahas adalah ulangan harian 1. Ibu kasih ambil contohnya yang ulangan harian 1 ya. Agus itu sebagai data yang pertama nilainya 80 ditambah dengan 70 punya Budi, ditambah 68 ditambah 68 ditambah 70 dibagi dengan banyaknya data. Tadi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data dibagi dengan 5. Nah, begitu mudah untuk mencari rata-rata ya. Untuk mencari rata-rata hasilnya adalah di sini udah diketahui hasilnya. Kalau kita mau jumlahkan dulu ya, 80 tambah 70 150, 220, atau ini 8 tambah 8 itu 16, simpen 1, 15, 16, 16, 16, 22, 28, 35, 356 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 71,2. Nah, itu untuk mencari rata-rata seperti ini ya. Jadi untuk mencari rata-rata seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung rata-rata yang datanya cukup banyak? Datanya cukup banyak. Ibu ambil contoh yang lain ya. Nah, ini ya. Terkadang untuk data yang cukup banyak, satu atau beberapa nilai data dapat muncul beberapa kali. Jadi frekuensi muncul nilai data lebih dari 1. Sebagai contoh, kalian perhatikan nilai ulangan matematika 20 siswa kelas 8A sebagai berikut. Nah, ini ada 20 nilai, ada 20 data berisi nilai. Ada nih, kalau kita perhatikan 80 itu muncul beberapa kali. 90 ada sampai 2 kali. Nah, setelah kita hitung nilai muncul, yang 50 muncul 2 kali, 60 muncul 2 kali, 70 muncul 7 kali, 80 muncul 6 kali, 90 muncul 3 kali. Nah, untuk perhitungan rata-rata yang memiliki banyak yang data, kita bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, ini ada ya di sini. X atau bukan X ini, rata-rata sama dengan sigma dari frekuensi data dikalikan dengan datanya, tidak dikalikan dengan nilai datanya, dibagi dengan jumlah semua datanya ada berapa. Ya, frekuensi datanya ada berapa. Gitu frekuensi. Jadi F ini adalah frekuensi. Ini frekuensinya 2. Ini frekuensinya 2. Yang nilai 70 frekuensinya 7, 80 frekuensinya 6, 90 frekuensinya 3. Nah, sehingga nih kalau ibu mau ibu ambil dari data yang ini, ibu kerjakan data yang ini ya. Untuk data yang selanjutnya ibu akan coba kerjakan bentuk, maka rata-ratanya adalah sigma F I dikalikan X, kemudian dibagi dengan sigma juga, sigma dari frekuensinya ya ada berapa. Nah, kita kerjakan ya tadi caranya ini, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih, ada 5 nih, ada 5 banyaknya nilai atau banyaknya data, ini ada 5 ya banyaknya data, berarti kita dari F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah F4 kali X4 ditambah F5 kali X5 gitu.
dibagi dengan banyaknya data yang ke-1 ditambah data yang kedua ditambah dengan data yang ketiga ditambah dengan data yang keempat ditambah dengan data yang kelima gitu. Nah, jadi tadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi cukup sederhana, dijumlahkan semuanya itu untuk data yang sedikit ya, dibagi dengan banyaknya data. Nih seperti ini. Yang ini ya. Yang ini seperti yang ini tadi. Rumusnya hanya segini aja, X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah sampai berakhir di XN dibagi dengan banyak datanya. Kalau untuk yang datanya cukup banyak, kalian bisa mempergunakan rumus yang ini. Kita masukin ya, Ibu kasih contoh contoh pengerjaan soalnya. Baik. Nah, ini nilai 50 muncul 2 kali. Nah, berarti 2 dikali 50 itu frekuensinya 2 ditambah yang 60 juga frekuensinya 2 dikali 60 ditambah yang 3 yang nilainya 70 7 dikali 70 gitu. Gampang ya. Yang 80 ini muncul 6 kali ditambah 6 dikali 80 ditambah 3 dikali 90 gitu. Paham ya? Dibagi dengan frekuensi datanya tadi. Frekuensi datanya kalian ambil saja dari sini. 2 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 seperti itu ya. 2 kali 5 100 tambah 120 2 kali 60 120 7 kali 70 490 6 kali 8 tambah 400 ini mah tambah 480 ditambah 270 dibagi 20 2 tambah 2 4 4 tambah 6 10 7 tambah 3 10 10 tambah 10 nya 20. Kita jumlahin belakangnya 0 2 tambah 9 11 11 19 19 tambah 7 19 tambah 7 26 berarti di sini 2 3 4 4 8 12 12 14 1460 dibagi dengan 20 maka akan diperoleh rata-rata. Ini bisa dicoret 14 dibagi 2 7 6 dibagi 2 3 berarti rata-rata nilai matematika 20 siswa tadi ini adalah 73 rata-ratanya. Nah, jadi begitu cara untuk mencari rata-rata ya. Tadi untuk cara yang sederhana yang datanya cuma sedikit itu bisa kalian cari dengan rumus yang ini ya. Apabila datanya cuma sedikit nih dengan cara yang sederhana ya, kalian jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Atau ketika data yang muncul itu datanya itu ada banyak, kemudian ada beberapa data yang munculnya berulang-ulang, itu kalian bisa mempergunakan rumus rata-rata yang seperti ini gitu ya. Jadi untuk materi yang penyajian data dan pengolahan data untuk yang MEAN ini merupakan video yang pertama. Nanti kita masuk ke bagaimana cara menentukan mediannya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.